Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kami hormati segenap pengurus pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Kudus, pimpinan daerah Aisyah, pimpinan daerah Pemuda Muhammadiyah, serta Bapak Ibu pimpinan cabang dan ranting di Kabupaten Kudus dimanapun berada, yang semoga senantiasa Allah muliakan. Yang kami hormati beliau Al-Ustadz Fauzan Amar, SAG MM, selaku pemateri pada kajian Ahad pagi pimpinan daerah Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Kudus. Bapak Ibu jamaah kajian Ahad pagi dimanapun berada, yang semoga senantiasa Allah rahmati. Puji syukur alhamdulillah, marilah senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan banyak sekali nikmat kepada kita, baik itu berupa nikmat jasmani maupun nikmat rohani, yang mana apabila kita hitung, tentu kita tidak dapat menghitungnya. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat Ibrahim, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Dan jika engkau menghitung-hitung nikmat yang Allah berikan kepadamu, niscaya tidak dapat menghitungnya. Maka dari itu, untuk sebagai bentuk rasa syukur kita atas nikmat yang Allah berikan, mari kita isi pagi ini dengan bertolabul ilmi, dengan mengikuti kajian Ahad pagi yang diselenggarakan oleh pimpinan daerah Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Kudus bersama pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Kudus. Bapak Ibu serta saudara-saudaraku jamaah kajian Ahad pagi dimanapun berada, yang semoga senantiasa Allah rahmati. Untuk kajian Ahad pagi pada kesempatan kali ini, yang biasanya diselenggarakan di Aula SMP Muhammadiyah 1 Kudus, mengingat masih dalam situasi pandemik dan untuk di Kabupaten Kudus berada di PPKM level 2, maka untuk kajian pada pagi hari ini diselenggarakan secara virtual, disiarkan secara langsung dari studio mini Universitas Muhammadiyah Kudus, dan bisa diikuti oleh Bapak Ibu jamaah kajian dimanapun berada via Zoom dan juga via akun media sosial Twitter, Facebook, serta YouTube channel dari Muhammadiyah Kudus. Adapun tema pada kajian pagi hari ini adalah spirit gerakan Al-Ma'un di tengah situasi pandemi. Insya Allah kurang lebih dalam waktu 1,5 jam ke depan akan bersama saya, Jemi Panopo, sebagai moderator, dan bersama beliau Ustadz Fauzan Amar, SAG MM, sebagai pemateri pada kajian Ahad pagi kali ini, yang alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Assalamualaikum Ustadz Fauzan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sehat kita nih. Alhamdulillah sehat Mas. Oke, alhamdulillah. Oke. Adapun urutan acara pada pagi hari ini adalah yang pertama pembukaan, yang kedua kajian Islami dengan tema spirit gerakan Al-Ma'un di tengah situasi pandemik, kemudian
yang ketiga nanti ada sesi tanya jawab, dan yang terakhir adalah penutup. Bapak Ibu jamaah kajian Ahad pagi dimanapun berada yang semoga senantiasa Allah rahmati, mengingat waktu di studio sudah menunjukkan jam 7:11, maka mari segera kita mulai kajian pagi hari ini dengan membaca bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Semoga dengan bacaan basmalah yang kita baca bersama-sama pada pagi hari ini, Allah mudahkan acara pada pagi hari ini serta menjadi manfaat untuk kebaikan kita semua. Amin. Allahumma amin. Untuk selanjutnya, acara yang kedua yaitu kajian Islami dengan tema spirit Gerakan Al-Ma'un di tengah situasi pandemi yang akan disampaikan oleh beliau Al-Ustadz Fauzan Amar. Sebelum kajian dimulai, kami sampaikan kepada Bapak Ibu jamaah kajian, monggo dipersiapkan catatannya, karena salah satu untuk mengikat ilmu adalah dengan ditulis, dan supaya untuk mempermudah ketika nanti disampaikan ataupun untuk berdakwah ke saudara-saudara kita yang lain. Baiklah, sampun nggih persiapan catatannya. Dan jangan lupa juga dipersiapkan untuk pertanyaannya, karena nanti di sesi ketiga ada sesi tanya jawab. Dan langsung saja mari kita mulai kajian pada pagi hari ini. Kami ucapkan selamat menyimak kepada Bapak Ibu serta saudara-saudaraku jamaah kajian dimanapun berada, dan kepada beliau Al-Ustadz Fauzan Amar, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam rangka mengikuti pengajian Ahad pagi yang dilaksanakan oleh pimpinan daerah Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Kudus dan pimpinan daerah Muhammadiyah Kudus. Ini adalah satu kehormatan bagi saya. Saya pernah hadir di Kudus, di kampusnya Mas Rizka Himawan, di UMKU ya. Terus ke rumahnya Mas Mukti, ya beliau sekarang lagi mudik di Kudus, dan mampir ke, saya lupa tuh, TK Aisyah Kertas Rabi kalau nggak salah ya, yang bangunannya menjulang tinggi. Sungguh satu kehormatan, karena itu kami ucapkan terima kasih sesuai dengan materi yang diamanatkan kepada kami. Saya ingin menyampaikan materi yang berkaitan dengan spirit Gerakan Al-Ma'un saat wabah pandemi COVID-19. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sebagaimana kita pahami bersama bahwa wabah ini telah berjalan lebih dari 1,5 tahun ya, dan diperkirakan sampai tahun depan juga masih terjadi. Memang sekarang sedang menurun ya, atau melandai ya, wabah ini, tetapi kita tetap harus waspada, karena bukan tidak mungkin nanti akan ada gelombang ketiga ya, setelah gelombang kedua kemarin bisa dilewati, dan Kudus termasuk daerah yang sangat viral ya ketika ada gelombang kedua. Bahkan konon katanya varian Delta itu munculnya di Kudus. Wah, luar biasa ini Kudus ini ya.
Kemudian tentu ada dampak positif dan negatifnya. Yang paling banyak tentu saja yang negatif ya, karena berdampak secara ekonomi dan juga secara kesehatan. Bapak Ibu sekalian saya hormati, kalau kita mengaji bersama surat Al-Maun ini ya, ini adalah surat yang ke-107 ayat 7 berjumlah 7 ayat. Ini apa namanya? Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya, orang-orang yang berbuat ria dan enggan menolong dengan barang yang berguna. Jadi ayat ini mempertegas kepada kita semua, kalau kita tidak ingin orang yang masuk dalam kategori celaka dalam sholatnya, maka ya kita harus mau untuk menyantuni anak yatim, memberi makan orang miskin ya dengan barang-barang yang berguna. Nah, ayat ini ya persisnya saya hanya dapat informasi dulu dipakai oleh PKI ya ketika musim pemilu. Bapak Ibu ngapain sholat? Jelas dalam Al-Quran itu katakan fawailul lil musallin. Maka celakalah bagi orang-orang yang sholat. Nah ini. Jadi ngapain ini orang PKI dulu propagandinya begitu. Cara mengajak mereka supaya tidak sholat itu menggunakan ayat ini. Karena ini penggal hanya ayat keempat. Fawailul lil musallin. Celakalah orang-orang yang sholat. Padahal ada lanjutannya. Lanjutannya itu yang tidak dibaca oleh para juru kampanyenya PKI. Dan ini sangat sakti. Sehingga banyak kemudian kalau kita lihat dalam pemilu 1955 PKI bisa urutan keempat ya sebagai pemenang pemilu di tahun 1955. Nah, ayat ini juga, surat ini juga Bapak Ibu sekalian ya oleh Ahmad Dahlan dijadikan semacam pedoman ya di dalam menggerakkan amal usaha khususnya untuk membantu anak-anak yatim sehingga dikenal dengan teologi Al-Maun. Nah, oleh karena itu, sekarang kita lihat bagaimana asbabun nuzulnya ayat ini, ya. Ya, ini ada seseorang yang diperselisihkan siapa dia. Nah, ini terjadi perbedaan apakah Abu Sufyan, Abu Jahal, atau Al-As bin Walid. Nah, Abu Jahal ini tetap menjadi kafir, Abu Sufyan ini kan muslim. Atau selain mereka, konon setiap minggu menyembelih seekor unta. Suatu ketika seorang anak yatim datang meminta sedikit daging yang telah disembelih itu, namun ia tidak diberinya, bahkan dihardik dan diusir. Dari situ kemudian turunlah surat Al-Maun ini. Al-Zuhaili dalam tafsir Al-Munir menuliskan beberapa pendapat sebagai berikut. Pertama, pada ayat pertama, yakni adalah Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, ya. Ayat ini diturunkan untuk Al-As bin Wa'il Al-Sahmi, menurut Al-Sa'di ayat ini turun untuk Al-Walid bin Al-Muhirah, dan menurut pendapat lainnya turun untuk Abu Jahal. Ketiga orang ini adalah seorang penanggung jawab anak yatim. Namun ketika anak yatim tersebut datang dalam keadaan telanjang untuk meminta uangnya, ketiganya menolak dan memberi uang tersebut. Dan menurut Ibnu Jarir, surat ini turun untuk Abu Sufyan karena ia selalu menyembelih unta setiap minggunya. Namun ketika ada seorang anak yatim meminta sedikit dari daging unta yang disembelih tersebut, Abu Sufyan menolaknya, bahkan memukulnya dengan tongkat. Jadi dengan demikian, ya ini sesuatu yang dilarang, sehingga kemudian turunlah surat Al-Maun ini. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Kemudian pada ayat keempat, fawailul lil musallin, diriwayatkan oleh Ibnu Al-Munzir dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa ayat ini turun terkait dengan orang munafik yang mengerjakan sholat jika orang mukmin melihatnya.
namun mereka meninggalkannya ketika sendirian serta menahan meminjam sesuatu secara sukarela. Nah, jadi munafik itu kan berbuka ganda ya. Jadi ketika baik dilihat, ketika ada orang dia menunjukkan bahwa dia rajin sholat, ya kemudian ketika tidak, maka kemudian dia tidak mau mengerjakan sholat. Berikutnya, Bapak Ibu sekalian, kalau kita setelah memahami ayat ini, lantas apa? Faida farota fangsob. Ya, maka apabila engkau telah selesai dari suatu urusan, ya setelah kita memahami ayat ini kan diamalkan, fangsob. Cepatlah bekerja keras untuk yang lain, mengamalkannya, jangan nunggu lama-lama. Ya, entarlah, nantilah, entar sok, itu segera ini. Nah, sekarang bagaimana kaitannya spirit gerakan Al-Ma'un saat wabah pandemi ini? Kita lihat data dan fakta. Indonesia itu adalah negara paling dermawan di dunia. Nah, Badan Amal Charities Aid Foundation CAF menempatkan Indonesia sebagai negara paling dermawan di dunia berdasarkan World Giving Index yang dikeluarkan pada Senin 14 Juni 2021. Ya. Ini berada di peringkat pertama dalam negara dermawan dengan skor indeks 69%. Nah, naik 50 dari 59% pada tahun 2018 yang juga menempatkan Indonesia sebagai negara paling dermawan di dunia. Ini artinya apa? Sekalipun saat pandemi negara kita itu dalam urusan masalah kepedulian itu masih sangat tinggi. Berbagi itu masih sangat tinggi. Nah, ini. Kemudian The World Giving Index WGI adalah laporan tahunan yang ditentukan oleh Charities Aid Foundation menggunakan data yang dikumpulkan oleh Gallup dan memeringkatkan lebih dari 140 negara di dunia berdasarkan seberapa dermawan mereka dalam menyumbang. Pada laporan WGI 2001, Indonesia menempati 2 peringkat teratas dari 3 kategori. Apa saja? Yakni menyumbang pada orang asing tidak dikenal dan menyumbang uang dan kegiatan kerelawanan atau volunteer lah ini. Bayangkan, kita tuh ya Bapak Ibu sekalian, nyumbang tuh senang orang Indonesia itu, nggak pelit lah ya gitu. Makanya kalau kita lihat di Muhammadiyah, surat Al-Ma'un tadi karena menjadi teologi, sehingga apa orang Muhammadiyah itu nggak ada yang pelit itu. Kalau orang pelit namanya bukan orang Muhammadiyah, ya kan? Karena Rasulullah Muhammad SAW itu bukan orang yang pelit. Muhammadiyah itu kan artinya pengikut Nabi. Nah, Nabi Muhammad kan orangnya nggak pelit, masa pengikutnya pelit? Nanti siapa yang diikuti kan gitu? Bapak Ibu sekalian saya hormati, hasil penelitian CAF menunjukkan lebih dari 8 dari 10 orang Indonesia menyumbang pada tahun ini. Nah, artinya apa? Kalau ada 10 orang warga Kudus, 8 orang itu nyumbang. Nah, itu yang 2 ini yang masuk kategori bakhil, pelit, kikir ya. Sementara tingkat kerelawan Indonesia 3 kali lipat lebih besar dari rata-rata tingkat kedermawanan kerelawan dunia. Ya. Sebagai contoh, Bapak sekalian, Singapura itu peringkat kedermawanannya turun drastis saat pandemi. Amerika Serikat juga begitu. Indonesia malah tetap tertinggi. Nah, ini artinya apa? Bahwa pandemi itu tidak berdampak dalam dalam kepedulian kepada sesama manusia. Bapak sekalian saya hormati. Nah, saya pernah ngobrol ya dengan CEO-nya kitabisa.com ya. Ini usianya masih muda, kalau nggak salah 32 tahun lah ya, Al-Fatih Timur. Nah, bolehlah nanti saya kenalkan dengan teman-teman Muhammadiyah Kudus. Bagaimana kalau Bapak Ibu ingin menggalang dana menggunakan aplikasi kitabisa.com. Nah, tren berdonasi di saat pandemi justru meningkat drastis. Menurutnya, ya tahun 2019 dana sosial yang terhimpun lewat kitabisa.com itu sekitar 300 miliar. Tahun 2020 ketika awal terjadinya wabah pandemi COVID, dana yang dihimpun mengalami kenaikan yang sangat signifikan, mencapai lebih dari 700 miliar. Lah, ini artinya apa? 2 kali lipatnya. Itu. Menariknya, Bapak Ibu sekalian, waktu berdonasi orang Indonesia itu paling banyak adalah pada jam 04.30 sampai jam 06.30.
Jadi kalau PDM Kudus mau menggalang dana, ini Mas moderator, ya jangan siang-siang, orang udah lewat nih Mas. Kalau ya harus pagi-pagi nih 4.30 sampai 6.30. Yang dikenal dengan sedekah subuh. Ini pengajian mulai jam 7 molor 15 menit. Wah, ini udah nggak menarik ini Mas. Ini udah ketinggalan zaman ini gini nih. Aduh, ya. Udah lewat ini, rezekinya udah dipatok ayam. Ya kan? Iya, Tat, insya Allah. Iya, ini ada ilmunya loh Bapak Ibu. Jadi kalau menggalang dana supaya dapatnya banyak gimana? Wah, ada ilmunya, menggalangnya habis subuh. Kenapa? Karena ada pemahaman, keyakinan orang yang ingin dilancarkan rezekinya, maka sedekah subuh itu memperlancar rezeki. Gitu. Kalau pelit ya rezekinya sempit. Nah, gitu. Nah, dan itu terjadi setiap hari tanpa melihat tanggal muda, tanggal tua, dan donasi paling banyak adalah 10.000 per donasi, dan donatur mayoritas tidak mencantumkan nama sebenarnya alias anonim dan menolak untuk dipublikasikan. Nah ini Bapak Ibu sekalian. Jadi ini namanya apa namanya sedikit tapi rutin. Kan begitu, amalan yang bagus itu kan begitu, sedikit tapi konsisten, istiqomah di dalam beramal itu jauh lebih baik daripada banyak tapi setahun sekali. Nah, 10.000 rutin kan sebulan ada 300.000, 300 kali 3 kali 12 ya kan berarti sudah 3.600.000 setahun. Nah ini kan lumayan ya Bapak sekalian, bisa digunakan untuk memperkuat penggalangan dana. Jadi saya kira ini bisa dimanfaatkan oleh aplikasi ini oleh Muhammadiyah Kudus. Kemudian Bapak sekalian, yang menarik adalah ada terjadi namanya rekor berdonasi. Di tahun 2021 ini bahkan telah terjadi rekor dalam berdonasi, yakni ketika influencer Fadli Jaidi. Fadli Jaidi ini umurnya 26 tahun, Mas. Ini pemuda Muhammadiyah mestinya harus ngerekrut ini ya. Mampu menghimpun dana untuk Palestina dalam waktu 3 jam sampai 1 miliar. Wah, bayangin 3 jam. Umurnya 26 tahun, influencer. Bisa nggak ini digandeng masuk pemuda Muhammadiyah, Mas? Ya, kalau pemuda Muhammadiyah aktivisnya adalah ya kepala MI, ya gajinya kecil-kecil lah Mas, ngumpulin duitnya lama. Kan? Ya, dosen, guru kan gajinya kecil. Dosen ngomongnya sadus, gajinya sasen, lama Mas. Itu loh, coba loh, ajak nih loh kayak Fadli Jaidi gitu loh. Al-Fatih Timur itu masih 36 tahun, 32 kalau nggak salah ya. Masuk pemuda kan maksimal 40 tahun, masih bisa tuh ditarik masuk pemuda Muhammadiyah. Itu loh, menggalang dana Mas, ini pemuda Muhammadiyah lagi bangun musola, tolong dong musola mau rubuh, ayo. Lewat aplikasi kitabisa.com, cepet nyari duitnya, Anda tinggal duduk manis, nanti uangnya terkumpul. Gitu dong pakai ilmu ya. Kemudian, maka sangat beralasan ketika konser almarhum Didi Kempot, ya saya termasuk nonton ini ya, di awal pandemi, aplikasi kitabisa.com itu sampai jebol karena antusias masyarakat dalam berdonasi. Jadi yang namanya menggalang orang berdonasi itu nggak cuma pendekatan keagamaan, nggak cuma bintang iklannya Ustadz, Kiai, tapi juga anak-anak influencer, ya kayak Fadli Jaidi, ya Atta Halilintar gitu. Coba yang anak pemuda-pemuda Kudus siapa yang followernya paling banyak di Kudus? Itu loh suruh diajak galang dana, itu lebih efektif. Gitu. Kalau ketua PDM-nya malah nggak punya follower, repot nanti ngajak orang berdonatur ya kan. Ketua pemuda Muhammadiyah followernya di bawah 100 ya. Kalau perlu nanti syarat menjadi ketua pemuda Muhammadiyah Kudus followernya minimal 1.000 gitu loh Mas. Jadi itu menarik menggalang dana, itu milenial itu loh gitu. PR ini Mas. Jangan hanya bacaan Qur'annya yang lancar gitu. Itu kan juga berdakwah, berjihad di jalan media sosial. Begitu juga Ustadz Adi Hidayat selama 6 hari mampu menghimpun dana untuk Palestina 30 miliar. Nah ini Ustadz Adi Hidayat, alumni pesantren Darul Arqam Muhammadiyah Garut. Nah sebagai ormas terkaya, Muhammadiyah mampu menghimpun donasi Palestina 18,4 miliar, Rohingya 1 miliar, dan untuk pandemi sudah mencapai lebih dari 350 miliar. Lebih ya.
Lebih saya kira nih, katanya informasi 1 triliun kan dana Muhammadiyah untuk wabah COVID-19 ini. Ini menunjukkan apa? Bahwa kepedulian masyarakat Indonesia tidak hanya persoalan kemanusiaan dalam negeri, tetapi juga yang terjadi di luar negeri. Hal ini sesuai dengan falsafah gotong royong yang menjadi budaya bangsa dan dilestarikan secara turun-temurun. Ya, gitu ya Pak Santo ya. Nah, pertanyaan berikutnya, lantas apa gotong royong itu? Nah, apa tuh Mas? Gotong royong itu Mas? Ya, Bu Justina, ini gotong royong itu apa? Gotong royong itu kalau kita kutip pendapatnya Bung Karno adalah paham yang dinamis, lebih dinamis dari kekeluargaan. Saudara-saudara, kekeluargaan adalah satu paham yang statis, tetapi gotong royong menggambarkan satu usaha, satu amal, satu pekerjaan yang dinamakan anggota yang terhormat Sukarjo, satu karyo, satu gawe. Nah, kemudian Bung Karno mengatakan, marilah kita menyelesaikan karyo, gawe, pekerjaan, amal ini bersama-sama. Begitu. Jadi kalau Ibu Justina sedang membangun TK Aisyah, kok nggak jadi-jadi Mas? Ayo gotong royong. Gitu, berat sama dijinjing, ringan sama dipikul, ya kan? Gotong royong adalah pembantingan tulang bersama. Ada yang punya ide, ada yang modal tenaga, pikiran, ada yang modal nasi bungkus, ya nasi kotak, ponggol, ada yang nyumbang uang, terima. Pemerasan keringat bersama, perjuangan bantu binantu bersama, amal semua buat kepentingan semua, keringat semua buat kebahagiaan semua, holopis kuntul baris buat kepentingan bersama. Itulah gotong royong. Itu Muhammadiyah kan terkenal itu, gotong royongnya itu. Ya. Jadi caranya bagaimana? Karena sekarang zamannya sudah canggih, ya pakai alat yang canggih. Dulu zaman saya di kampung itu pakainya jimpitan ya. Orang ngambil beras mau masak tuh dijimpit begini, ditaruh di apa namanya kaleng, ditaruh depan rumah. Nanti seminggu sekali dipanggil oleh remaja masjid. Dulu, sekarang udah pakai sendok. Nah, sekarang udah pakai aplikasi berdonasinya gitu. Nah, jadi karena itu pemuda-pemuda Kudus harus memfasilitasi Mas. Ya, jangan hanya memfasilitasi jimpitan, biarlah jimpitan itu untuk mak-mak, Ibu Aisyah, pemuda Muhammadiyah yang lebih canggih pakainya aplikasi dong. Sehingga apa? Orang mau beribadah, beramal itu dibarengi dengan berbagai macam alternatif. Wah, saya males Mas nyumbang kok hari gini secara tunai. Terus apa ya, ada yang aplikasi nggak? Wadah gitu. Jadi alternatif harus disediakan. Nah, apa yang menjadi penyebab Indonesia menjadi bangsa pemurah? Yang pertama adalah ya kuatnya pengaruh ajaran agama dan tradisi lokal yang berkaitan dengan kegiatan berderma dan tolong menolong sesama. Ini ya. Jadi kita tuh ajaran agamanya sudah benar nih, memahami al-ma'unnya sudah benar. Tapi jangan hanya berhenti sampai di situ ya. Tapi kita harus realisasikan dalam bentuk apa? Ya ini adalah kerja-kerja nyata, konkret gitu. Makanya tadi faida faroh tafang som. Kita sudah paham ayatnya, sudah tahu terjemahannya, asbabul wurudnya, ya amalkan dong. Gitu ya. Temuan WGI dan yang menunjukkan bahwa donasi berbasis keagamaan, khususnya zakat, infak, sedekah, dan waktu Indonesia di pagi hari sebagai sedekah subuh, menjadi penggerak utama kegiatan filantropi di masa pandemi. Nah ini ya, ini clue-nya, ilmunya saya kasih nih Pak Yohan, bocorannya ya. Jadi kalau mau menggalang dana dalam jumlah banyak pagi hari, itu ada ilmunya, ada teorinya, sudah dibuktikan dalam survei. Orang Muhammadiyah kan rasional, masa-masa nggak percaya juga, ya kan? Dalilnya ada, ilmunya ada, surveinya ada, kurang apa lagi Mas? Ya kurang gerak itu, sehingga duitnya nggak dapat gitu, ya.
Kedua, kondisi ekonomi yang relatif lebih baik dibandingkan negara lain. Hal ini membuktikan bahwa kebijakan program penanganan COVID-19 sosial dinilai lebih baik sehingga tidak berdampak buruk pada kondisi ekonomi. Saya kemarin dari Jogja, Bapak Ibu, pesawat tetap penuh. Ya, kenapa? Karena pemerintah ini menanganinya menurut survei ini masih sudah benar. Ada PPKM gitu, yang nggak bisa jualan dibantu dengan bansos, sembako, ya, yang sekolah dibantu dengan kuota. Saya sebagai dosen juga dapat uang kuota. Ya, Bapak Ibu, saya kira sebagai guru juga dapat uang kuota dari pemerintah, kan gitu. Siswanya juga. Bahwa itu masih kurang ya karena anggaran negara terbatas, gitu, kan. Kemudian CAP mencatat beberapa negara yang salah menerapkan kebijakan penanganan pandemi posisinya dalam WGI 21 merosot dibandingkan sebelumnya karena berdampak pada sektor ekonomi dan kapasitas menyumbang masyarakat. Misalnya, nah ini data nih Pak Jamaluddin ya. Lihat Pak Jamaluddin, Amerika Serikat jatuh ke posisi 19 dunia setelah sebelumnya secara konsisten berada di 5 besar. Irlandia, Inggris, dan Singapura merosot ke peringkat 5, 6, 26 dan 22. Ini artinya apa? Berarti kita sudah on the track dong, gitu. Buktinya surveinya tinggi kan gitu. Baik. Nah, kemudian yang berikutnya adalah tantangan yang ketiga, pegiat filantropi relatif berhasil dalam mendorong transformasi kegiatan filantropi konvensional ke digital. Nah, ini ya. Ini pengajiannya sudah digital, Mas. Mestinya berdomannya juga digital dong. Ya, pengajiannya sudah digital tapi berdermanya masih konvensional, ya itu namanya nggak keren gitu. Pengajian digital ya kan, tapi berdermanya masih konvensional. Pengajian digital kok bisa terlambat, ini gimana padahal orang digital di rumah kan. Ya kan, ini berarti kan spiritnya sudah bagus tetapi implementasinya masih perlu disempurnakan. Adanya pembatasan sosial dan anjuran transaksi non tunai berdampak positif dalam penggalangan donasi di masa pandemi. Ini survei Pak Yohan ya. Itu. Kemudian hal ini ditandai dengan peningkatan jumlah donasi lembaga filantropi yang menggunakan metode digital fundraising. Disertasi saya itu tentang digital fundraising penghimpunan zakat. Nah, ini insya Allah tahun ini diujikan. Ini lagi pengolahan data. Ini menarik bahwa kalau masih secara konvensional akan ditinggalkan, apalagi pada saat pandemi seperti yang dialami oleh kitabisa.com, lazismu.org dan sebagainya. Nah, kemudian yang keempat, meningkatnya peran dan keterlibatan kalangan muda dan key opinion leader, influencer dalam kegiatan filantropi seperti dilakukan oleh Fadli Jaidi, Atta Halilintar dan sebagainya. Hal ini menjadikan fundraising penggalangan dana menjadi mudah, menarik dan menyenangkan dengan menggunakan bahasa yang populer. Jadi saran saya kepada PDPM Kudus ya, followers silakan follow akunnya Fadli Jaidi. Gimana dia bisa menggalang dana dalam 3 jam dapat 1 miliar? Gitu dong, Mas. Ilmunya ditiru. Pada Adi Hidayat, jangan followernya penyanyi dangdut, ya kan, penyanyi pop. Aduh, iya itu dong yang supaya menginspirasi. Gitu Pak Jamaluddin ya. Oh, gimana nih saya mau bangun SD nyari duit gimana? Jangan bikin proposal. Itu dulu. Sekarang mah proposal yang penting Anda oke, programnya bagus, bisa. Proposal juga nggak akan dibaca kok. Saya ini kan stafsus menteri, proposal nggak dibaca, Mas, capek. Surat aja udah numpuk semeter, gimana baca proposal? Yang penting intinya apa sih gitu loh. Itu baru kalau tertarik baca proposal. Oke, ya. Apa tantangan dalam berdonasi, Pak Ali? Ya, ini tantangannya Pak Ali. Pertama, regulasi Undang-Undang Pengumpulan Uang dan Barang ya yang di Kementerian Sosial itu dari tahun 61 sampai sekarang belum diperbarui. Ya. Karena itu masih tertinggal, Mas Rizka. Misalnya bagi masyarakat yang melakukan PUB tanpa seizin hanya didenda sanksi 3 bulan. Diberi sanksi 3 bulan, dendanya 10.000, ya murah amat 10.000. Nah ini, makanya Bapak Ibu kalau mau menggalang dana harus tahu ilmunya nih. Kemarin kan Bapak Ibu pernah dengar kan Pak Ali ya, Pak Adi Hidayat mau dilaporkan karena melanggar undang-undang PUB ini, menggalang dana tanpa seizin pemerintah.
Itu. Jadi Pak Nazib harus tahu nih gimana supaya tidak melanggar aturan. Jangan main galang-galang aja gitu. Urus izin ya walaupun dendanya 10.000 tapi Muhammadiyah kan taat azas, taat hukum, harus diikuti. Kedua, nah ini menurut saya perlu ada insentif pajak. Sebagai contoh dalam Undang-Undang Nomor 23 2011 tentang pengelolaan zakat, zakat yang telah dibayarkan dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan kena pajak, bukan sebagai pengurang pajak. Contohnya begini Pak Ali Zamrani, Pak Ali gaji 10 juta, bayar zakat 2,5% 250.000. Menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011, maka zakatnya Pak Ali pajaknya Pak Ali tidak lagi dihitung dari 10 juta, tapi dari 9.750.000. Itu namanya zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Yang dasar bagaimana? Bagusnya mestinya zakat sebagai pengurang pajak. Jadi kalau Pak Ali Zamroni, Pak Nazib Kudus ini ya punya gaji 10 juta, kemudian sudah pajaknya kan 5%, berarti 500.000 kan PPN, sudah bayar zakat 250.000, berarti tinggal nambahi 250.000 lagi, mestinya begitu. Itu. Nah, Malaysia sudah begitu, kita masih sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Monggo Mas Rizka Himawan bisa diteliti nih ya, di Kudus itu bagaimana nih. Nah, jika zakat dapat sebagai pengurang pajak, tentu akan meningkatkan jumlah dana zakat yang terhimpun dan kedisiplinan dalam berzakat dengan menyalurkan zakat pada organisasi pengelola zakat yang kredibel. Mendingan gue bayar zakat dong, kan dipotong pajaknya, kan begitu. PPN gue 5% nih, udah bayar zakat 2,5%, tinggal 2,5% lagi ke negara. Wah, kalau undang-undangnya dirubah Pak, dahsyatullah ini ya. Aduh, tapi bayar zakatnya harus ke lembaga resmi. Kalau Pak Nazib menyumbang zakatnya 250.000, sumbang ke pengemis 10 ribuan, berarti 25 orang, ya nggak bisa disebut pengurang pajak. Kenapa? Lah kan nggak ada bukti setor zakatnya. Tapi saya ikhlas loh, ini bukan soal ikhlas Mas, ini soal kita butuh yang namanya dokumen gitu. Karena itu Bapak sekalian, menjadi tugas kita bersama merawat kedermawanan ini dengan regulasi yang kuat, akuntabilitas dan kemanfaatan untuk substansinya yang kemakmuran masyarakat yang membutuhkan dengan tanpa melihat suku, agama, ras dan golongannya. Sebab hakikat berderma adalah apa? Untuk semua. Ya, coba aja tanya Pak Rizka itu. Kalau ada mahasiswa Universitas Muhammadiyah Kudus kan pasti yang pertama nggak akan ditanya agamanya. Ya kan? Ya kalau tanya agamanya nanti non muslim nggak kuliah di situ, repot. Coba Universitas Muhammadiyah Kupang sama-sama disingkat UMK. Ya, itu 70% mahasiswanya non muslim lah. Kalau ditanya agamanya nggak dapat mahasiswa, Pak. Nah, jadi kita tuh ya untuk semua. Nah, terakhir tadi saya di WA sama moderator, Pak, apa program yang bisa dikerjasamakan dengan Kemensos? Saya yakin di Kudus banyak anak yatim yang orang tuanya meninggal karena COVID. Benar nggak nih moderator? Halo? Oh gitu. Nah, monggo diajukan. Itu ada programnya nih, Kemensos memberikan bantuan kepada anak yatim yang belum sekolah, yang sudah sekolah. Diajukan ya. Termasuk panti asuhan Muhammadiyah gitu. Nah, saya kira begitu ya Bapak Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jamaah kajian Ahad pagi dimanapun berada, demikian tadi kajian Islami yang disampaikan oleh beliau Al-Ustadz Fauzan Amar SAG MM dari Sekretaris LDK PP Muhammadiyah serta staf khusus Menteri Sosial Republik Indonesia. Sangat menarik sekali, ada beberapa catatan yang kami rangkum dan mungkin Bapak Ibu juga sudah banyak sekali catatan dan yang ingin ditanyakan. Yang pertama kaitannya dengan Asbabul Nuzul dari surat Al-Ma'un, kemudian yang kedua sedekah subuh, kemudian yang ketiga sedekah kreatif di tengah era
digitalisasi yang bisa memanfaatkan platform-platform yang sudah ada, dan yang keempat adalah kaitannya dengan spirit gotong royong, dan yang kelima adalah kaitannya dengan kendala dari pengumpulan dana ataupun sedekah di era saat ini yang kaitannya dengan perundang-undangan maupun regulasi di pemerintah. Baik Bapak Ibu yang semoga Allah rahmati, untuk sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Kepada Bapak Ibu jamaah kajian Ahad pagi yang ingin bertanya atau menambahkan ataupun sharing, kami persilahkan. Monggo. Pak Ali Zamroni, SMP Muhammadiyah 1 Kudus, monggo. Ya, terima kasih Mas Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih pada Ustadz Fauzan yang sudah memberikan pencerahan kepada kita semua, terutama kepada saya pribadi. Mohon maaf, tadi saya mengikuti kajian ini agak terlambat, karena di awal-awal masuk di aplikasi itu ada kendala, sehingga masuknya hampir pukul 7:30. Ya. Saya tidak akan bertanya yang berat-berat ya, karena ini terkait dengan posisi saya yang saat ini diberi amanat untuk memimpin di SMP Muhammadiyah 1 Kudus, dan kami juga punya rencana pengembangan karena ada beberapa bangunan itu yang memang harus kita lanjutkan, tetapi kita terkendala dengan dana. Nah, ini saya bertanya kepada Ustadz Fauzan. Kalau bisa Ustadz Fauzan memberikan akses kepada kami tokoh-tokoh yang bisa kita endorse ya, untuk mendapatkan pengumpulan dana lewat kitabisa.com ataupun aplikasi-aplikasi yang lain, kira-kira bisa membantu kami apa tidak Ustadz Fauzan? Hanya begitu saja pertanyaan dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Moga Ustadz langsung dijawab atau kita ke pertanyaan berikutnya? Nanti dijawab sekalian. Ditampung dulu Mas, ditampung. Oh nggih. Ditampung dulu. Monggo untuk Bapak Ibu yang lainnya. Mas Yuwan. Oh nggih. Monggo Mas Zulfa Kurniawan. Terima kasih. Langsung saja Mas. Terima kasih Mas Moderator, Mas Jenny. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Fauzan, singkat. Kita seringkali mudah saat menggalang dana itu untuk pihak luar, Palestina, kemudian Rohingya, semangat jamaah kita luar biasa besar. Tapi pada saat kita kemudian membuka penggalangan dana itu untuk pembangunan masjid, ranting, atau kemudian pembangunan gedung sekolah, itu rasanya, girohnya terasa berbeda, Ustaz. Nah ini pripun, bagaimana ada trik yang kemudian Mas galang karena itu ya Afghanistan luar biasa besar semangatnya, tapi begitu untuk lokal justru malah kadang menjadi kesulitan. Nah itu triknya yang bisa kita gunakan seperti apa? Seperti tadi subuh penggalangan, nah itu yang bisa disampaikan kepada kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak Ibu, satu pertanyaan lagi nanti kemudian dijawab oleh Ustadz Fauzan. Ini berhubung untuk penanyanya belum ada tambahan lagi,
untuk Ustadz Fauzan Amar. Moga Ustadz untuk sementara dijawab. Rian, ada 2 pertanyaan dari Pak Ali Zamroni dan Mas Julfa Kurniawan. Pak Ali sebagai kepala sekolah bergaulnya jangan hanya dengan kepala sekolah aja dong Pak, bergaul sama orang yang suka main golf. Itu orang-orang kaya Pak. Bapak mainnya catur ya, orang miskin olahraganya Pak. Olahraganya orang miskin itu catur sambil ngerokok ya, killing time nggak mau ya. Kalau main golf tuh yang main orang kaya Pak. Gitu. Jadi kepala sekolah belajar main golf. Nah itu sulit cari pemain golf di Kudus itu kan. Nah, ya jangan hanya di Kudus, Indonesia itu terlalu luas Pak. Itu Buat ya. lapangan golf Pak Ali. Itu dong, Bapak bergabung ke Asosiasi Pengusaha Kudus Kadin, di situ donatur. Gaulnya sama anak yatimnya itu ya harus disantuni Pak. Gimana Bapak ini? Aduh, Bapak ini terlalu banyak mikir KTSP sampai rambutnya habis kayak gitu. Aduh. Betul. Cepat mulane pecinan kayak Ustate. Mohon maaf Pak, saya ini Muhammadiyah Pak. Tanya Mas Rizka, tapi saya aktifnya di PDI Perjuangan. Kenapa? Memperluas spektrum pergaulan Pak. Itu kenapa? Supaya apa? Kalau nanti saya bantu yang kondangan banyak. Kondangan itu aja kan. Aduh gimana? Kan hadisnya tuh jelas, barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, diperbanyak rezekinya, maka hendaknya silaturahim. Kalau saya hanya aktif di Muhammadiyah, yang kondangannya itu aja. Aduh gimana? Nah, Belum itu sempat Pak Fauzan. Jadi itu pesannya Buya Syafi'i Ma'arif, perluas spektrum pergaulan. Gitu. Bapak kalau perlu aktif di Kadin gitu. Di situ orang-orang pengusaha gitu. Jangan a priori siapapun dirangkul, pendidikan itu untuk semua. Jangan melihat suku, agama, ras, golongan, partainya, ideologinya apa silakan. Siapapun boleh sekolah di SMP Muhammadiyah Kudus. Minimal kalau dia nanti alumni SMP Muhammadiyah Kudus kan tidak akan memusuhi Muhammadiyah, Pak. Masa sudah sekolah di Muhammadiyah memuji Muhammadiyah? Kan nggak mungkin. Itu namanya dakwah. Itu mengajak, merangkul begitu. Tapi kalau Bapak mainannya grupnya sama FGMK, MGMP, itu istri saya kan wakil kepala SMK Pak, grupnya MGMP. Mainannya itu melulu aduh awan bengi esuk sore dolanan iku terus lah piye. Giliran golek duit mumet gitu loh. Ekstrim gitu, sate ekstrim. Saya dengan Mas Rizka Himawan berteman Pak. Masa saya ke Kudus nggak diajak makan soto Kudus, kebangetan tuh. Sate kerbau tak eleng-eleng. Jadi sekali lagi Pak, saran saya Bapak perluas spektrum pergaulan. Bapak kan pimpinan. Kalau Bapak nggak bisa mengerjakan, nyuruh anak buahnya dong. Ini ngerjakan sendiri, kagak nyuruh orang, kagak itu salah secara manajemen Pak. Gitu. Bapak cari yang anak milenial. Coba kamu buka aplikasi kitabisa.com, gimana cara mendapatkan, cara menggalang dana. Nanti kalau kesulitan, Bapak pelajari dulu prosedurnya. Nanti saya kasih nomor direktur CEO-nya kitabisa.com. Bapak sebut nama saya, Pak Timi, saya Ali Zamroni, atas rekomendasi Bapak Fauzan Amar, stafsus Menteri Sosial, saya diminta menghubungi Bapak. Udah nggak apa-apa, nama saya dijual nggak apa-apa Pak, untuk kebaikan dunia akhirat. Nah. Aplikasinya diperjelas Mas Fauzan. Ya, aplikasi apa tadi? Aplikasi penggalangan dana kitabisa.com kan? Oh iya. Mas Mariska berarti tidur nih, saya ngomong panjang lebar tidur. Oh ngerti. Videonya dinonaktifkan ini gimana nih? Ini tidur berarti ini. Aktif. Aduh, jadi gitu Pak, saran saya begitu, perluas spektrum pergaulan Pak. Saya merasa umur saya mau 50 tahun itu temannya masih sedikit, teman 1000 masih kurang, musuh 1 kebanyakan, kan begitu teorinya kan. Nah jadi Pak Jamaluddin jangan mainannya SD melulu. Aduh, saya kalau ngikuti SAG-nya Pak, saya ini hanya guru agama Islam Pak. SAG, sarjana alam gaib, jurusan pendidikan agama Islam. Ya hanya jadi guru. Orang saya pernah jadi kepala guru Madrasah Aliyah Muhammadiyah Pekuncen, gajinya 21.000. Buat bayar arisan 5.000, 1.000 administrasi, tinggal 15.000 dibawa pulang ke rumah. Saya mikir, ini mantan ketua IMM cabang gaji segini kapan kawinnya?
Tapi kan dengan memperluas spektrum pergaulan, rezeki Ini orang bisa dibukakan cari lagi jalan, kalau Pak. ini. Gitu. Saran saya begitu Pak Ali Zamroni ya. Jadi nanti saya kasih akses lah. Itu nggak apa-apa Bapak bergaul dengan para politisi, para pengusaha, bergaul dengan para pedagang. Mereka yang di mana kantong-kantong uang itu berada gitu Pak. Kalau Bapak bergaul dengan para guru terus nanti yang ngeluh, waduh ini gimana tunjangan belum cair, gegernya tunjangan cair melulu. Aduh, nah jadi gitu ya Pak. Nanti saya kasih aksesnya Pak. Oh iya, terima kasih. Ini amat sangat mencerahkan ini sampai batas saya cerah. Mantul ke situ dulu Pak. Kemudian Mas Zulfa ya, ini Zulfa apa Nasib sih? Namanya Zulfa. dipanggil Zulfa, bingung gue. Nanti anaknya. Mas, kalau menurut saya itu soal pendekatan saja. Saya kemarin ditanya wartawan, Pak Fauzan kan dulu aktif di lembaga zakat, sekarang di Kementerian Sosial, apa bedanya? Dulu waktu saya di lembaga zakat, duitnya nyari sendiri buat bantu orang miskin, sekarang udah disediain negara Pak, ya kan? Triliunan duit negara untuk bantu orang miskin. Nah, digaji lagi, ya nggak Mas Rizka? Yap. Kayak Mas Rizka itu sekarang kan jadi dosen nyari mahasiswa untuk gaji. Coba kalau jadi ngajarnya di misalnya di IAIN Kudus, mahasiswanya sudah ada. Loh kok nggak berkembang kebangetan ya kan mahasiswanya kok. Kan gitu. Nah, artinya berarti apa Pak Najib? Itu soal cara. Ya kalau kita lihat tadi saya sebutkan Pak Najib, penggalangan dana paling banyak bukan itu hanya jangan Pak Najib aja nih ya, kalau ada untuk Palestina nyumbangnya banyak, giliran masjid sebelah nggak nyumbang. Ini jangan masalah pribadi kemudian diambil kesimpulan. Ente ngomongnya nggak pakai data ini. Ini saya kasih datanya Mas. Data di Kudus Iya, ini saya kasih datanya ya. Jadi orang Muhammadiyah kalau ngomong pakai data Pak, biar enak nih Pak. Palestina itu 18,4 miliar, Rohingya 1 miliar, COVID sudah 350 miliar lebih kok. Betul. Jadi data dari mana Mas? Waduh, hati-hati nih Mas Najib. Pak Fauzan, ya? Bahwa ya saya juga pakai data di Kudus. Artinya data yang digalang oleh Layismu Kudus itu lebih besar ke Palestina daripada saat kemudian kita menggalang dana untuk masjid. Termasuk untuk penanganan COVID juga begitu. Ini kan sama-sama data. Kudus kan, berarti termasuk sampean berarti lebih banyak nyumbang ke Palestina daripada ke masjid sebelah ini kan orang Kudus kan. Itu makanya caranya seperti apa itu. Karena kalau COVID nasional pasti kan lebih besar, maksudnya banyak kaum yang terlibat di situ kan masuk di hitungan. Tapi saat hanya khusus untuk Palestina, khusus untuk Masjid A, itu agak bermasalah. Saya kira kalau saya melihatnya begini Mas, ini tidak terlepas dari propaganda bahwa perang Palestina itu perang agama, itu yang harus diluruskan. Itu bukan perang agama, mereka tuh antara Hamas dengan Fatah aja sama-sama Palestina nggak bersatu kok, gimana mau mengalahkan Israel? Gitu loh. Kalau kita belajar dalam sejarah Indonesia, Sumpah Pemuda itu ada Yong Java, Yong Ambon, ya kan? Kemudian Yong Batavia, semua bersatu para pemudanya dalam Sumpah Pemuda. Coba Bapak Ibu lihat, Palestina, Hamas dengan Fatah sampai hari ini nggak bersatu. Mereka berperang, satu nerima donatur asing, satu yang enggak. Wah, ya gimana mau merdeka? Gitu. Saya sering karena kebetulan dubes Palestina itu kalau sholat Jumat di kantor PDI Perjuangan itu. Kan kantor dubesnya persis di depan kantor PDI Perjuangan DPP, Jalan Diponegoro. Ngobrol saya. Itu yang sulit Pak Fauzan. Dia bilang begitu dubesnya. Bagaimana ya kan? Jadi kita terpengaruh bahwa itu adalah perang agama. Bagaimana? Nah, saya kira menurut saya sekali lagi itu soal bagaimana meyakinkan orang, Pak. Itu sebenarnya bahasa yang dipilih. Nah, makanya perlu diteliti siapa yang lebih banyak dibidik. Kalau kita lihat tadi ya, misalnya Fadli Jaidi dalam waktu 3 jam bisa menghimpun dana 1 miliar untuk apa namanya COVID-19 itu ya untuk Palestina dan sebagainya, itu menunjukkan bahwa sesungguhnya masyarakat kita itu peduli untuk berbagi. Hanya sekali lagi ya penelitian saya sementara menunjukkan bahwa
penggunaan teknologi itu penting. Saya mohon maaf Pak, saya sekarang nggak pernah nyumbang pakai ini. Saya selalu tinggal menggunakan handphone saya. Saya bisa nyumbang kemana-mana gitu. Nah ini jadi, nah sekarang bagaimana supaya misalnya tidak berbiaya? Mohon maaf ya, kalau saya lihat iklannya PDM Kudus ini kan pakainya rekening bank syariah. Ya, rekening bank syariah itu betul sesuai syariah. Tetapi kalau orang Kudus itu mayoritasnya belum menyimpan uang di bank syariah, hindari. Mesti BCA. Kena biaya 6.500 Pak. Mesti BCA. Saya nggak mesti BCA Mas, tergantung karena gaji saya tidak ada ini BCA. Itu. Saya misalnya mau nyumbang ke SMP kemudiannya Pak Ali Zamroni. Itu kalau Pak Ali Zamroni menggunakan rekening beda bank dengan saya, itu otomatis saya kena biaya 6.500. Orang-orang rasional itu menghitungnya nggak begitu. 6.500 kali 100 orang, 650.000. Dapat berapa semen Pak itu Pak? 650.000 hanya dari biaya transaksi. Nah, yang kayak gitu tuh makanya caranya bagaimana? Cari bank yang paling banyak digunakan oleh orang Indonesia. Saya tidak mau menyebut merek ya, seperti Pak Rizka tadi, karena itu dianggap sponsor nanti kan. Nah, kemudian yang kedua, kalau misalnya fatwanya bahwa itu haram, ya tinggal dipindahkan aja. Katakanlah ini dari bank konvensional untuk penghimpunan. Nanti dipindahkan ke bank syariah, pengaruhnya kan bisa. Jangan males dong, mana maunya cuma timah beres. Gitu. Tadi Pak Rizka sudah menyebut, jadi waktu saya jadi direktur Lazismu pertama, rekening yang pertama saya buka adalah rekening bank yang tadi disebutkan nama banknya oleh Pak Rizka. Kenapa? Karena prakteknya bank itu adalah paling mudah untuk orang menyumbang. Itu survei Pak, pakai data kita. Itu. Anda boleh mengatakan bank itu milik Cina, milik kafir, tapi itu akses kemudahannya luar biasa. Tanya Pak Rizka lah. Nah, kita kan coba orang mau masuk surga kok susah banget sih. Orang mau masuk neraka aja tinggal gesek, masa mau masuk surga kok susah. Begitu dong. Kita jangan mempersulit orang mau beribadah, mau menyumbang. Ya kan, orang mau nyumbang kok kayaknya susah bener harus ini itu. Nah, jadi artinya fatwa Majelis Tarjih Bunga Bank Haram ya nanti sudah dihimpun, dipindahkan di bank syariah. Ini hanya untuk alat menghimpun dananya saja, Pak. Gitu loh. Lazismu ya baiknya buka itu BCA. Nah itu Pak Rektor jangan-jangan pengguna juga ini, saya nggak tahu nih. Sudah nyebut merek. Saya kira begitu Pak Moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk jawaban dari dua pertanyaan yang telah disampaikan. Yang pertama dari Pak Ali Zamroni, perluas spektrum pergaulan ya Pak, insya Allah nanti kita praktekkan bersama-sama. Kemudian yang kedua dari Mas Zulfa Kurniawan, pendekatan ke jamaah ya. Terus ini tadi ada yang menarik dari statement dari Ustadz Fauzan ini. Ternyata sekarang itu selain sedekah kreatif ada juga maksiat kreatif, tinggal gesek tak ternyata. Nah, kita harus berhati-hati memang di era digitalisasi. Dan untuk selanjutnya kami persilahkan Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaan, monggo. Oh ya, sudah ada pertanyaan satu lagi yang tertampil di layar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak, bagaimana apabila selaku kepala AUM memotong sedikit penghasilan karyawan, katakanlah Rp2.000 per bulan untuk lazismu misalnya. Apakah itu menzalimi atau tidak? Terima kasih. Monggo Ustadz, langsung dijawab mawon nih. Ya baik, Pak Indira ya. Iya Pak Indira ya. Ya kalau saya menurut saya prinsipnya kan dalam Islam itu adalah dalam melakukan transaksi apapun adalah antara dimingkum, suka sama suka, ridho sama ridho. Dalam arti ya sebaiknya dikomunikasikan. Misalnya Pak Ali sebagai kepala sekolah mengumumkan bahwa akan dilakukan pemotongan misalnya sebesar Rp2.000 untuk keperluan apa, dijelaskan gitu sehingga nanti dipahami. Kalau tiba-tiba nggak ada informasi, nggak ada apa, langsung tiba-tiba dipotong ya pasti itu akan menimbulkan kegaduhan.
Jadi intinya di situ komunikasi lah ya. Komunikasi itu kata Mas Wawan itu adalah komunikasi gitu ya. Datang kita menyampaikan sesuatu dan ada yang diberikan gitu. Jadi kita menyampaikan sesuatu bahwa ini misalnya dalam rangka apa ya, kurban misalnya ya, untuk kurban ya tujuannya kan untuk pendidikan itu, walaupun dalam ketentuannya kurban itu kan harus satu orang 1 ekor kambing atau 1 ekor sapi untuk 7 orang. Tapi di lembaga pendidikan kan banyak kurban yang hasil iuran. Itu kan niatnya lebih kepada untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bagaimana pentingnya berkurban. Jadi intinya begitu Mas. Jadi harus antara timingku ya, suka sama suka. Kalau tidak nanti kalau orang tidak suka, tidak ridho, ya repot lah. Itu kan jelas nggak benar gitu. Saya kira begitu Pak Moderator. Oke, terima kasih Ustadz. Monggo untuk Bapak Ibu ditambah 1 lagi pertanyaan, kami persilahkan, monggo. Monggo. Tidak ada nggih. Baik, berhubung sudah tidak ada lagi pertanyaan di sesi tanya jawab, maka untuk kajian Ahad pagi pada kesempatan pagi hari ini kami cukupkan sekian dan kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz Fauzan Amar SAG MM atas materi yang sangat luar biasa sekali, menginspirasi dan mudah-mudahan bisa kita praktekkan bersama-sama. Kami ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Ibu jamaah kajian Ahad pagi dimanapun berada. Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serta kami ucapkan terima kasih juga kepada Universitas Muhammadiyah Kudus yang telah memfasilitasi ruangan multimedia sehingga kita bisa menyiarkan kajian Ahad pagi pada kesempatan kali ini. Dan juga kepada rekan-rekan PDPM Muhammadiyah Kudus serta bapak-bapak PDM dan SMK Muhammadiyah serta bapak-bapak ibu-ibu dari AUM yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan menjadi manfaat kebaikan untuk kita semua. Dan sebelum kami tutup ada info dari penyelenggara kepada Bapak Ibu yang berkenan untuk infak kajian pada pagi hari ini bisa ditransfer melalui rekening Bank Jateng dengan nomor 6072019001 kode Bank Jateng 113. Bapak Ibu jamaah kajian yang semoga Allah rahmati, marilah kita tutup kajian pada pagi hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis secara bersama-sama. Monggo. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih untuk partisipasi Bapak Ibu jamaah sekalian. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan dari kami selaku penyelenggara kajian Ahad pagi, dan jangan lupa tetap jaga protokol keimanan dan protokol kesehatan supaya selamat dunia akhirat. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Barakallahu fikum, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.